Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Anjani dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah 1D. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak dosen pembimbing, yaitu Bapak Muhammad Hanif, dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensikan sebuah buku yang berjudul Ulumul Al-Quran. Buku yang saya bawakan ini ditulis oleh Profesor Dr. Haji Rosihon Anwar MAG. Kita dapat mengakses buku ini melalui Google Book, ataupun bisa kita beli buku ini melalui akun Shopee ataupun Lazada. Buku ini diterbitkan oleh Kencana 2017, merupakan terbitan pertama pada Agustus 2017 dengan halaman buku 230 halaman dengan ukuran buku yaitu 13,5 kali 20,5 cm. Saya akan menjelaskan sedikit isi buku yang berjudul Ulumul Al-Quran. Istilah Ulum Al-Quran adalah secara etimologi merupakan gabungan dari dua kata bahasa Arab, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dan kata ilim yaitu merupakan bentuk masdar dari kata alima ya'lamu, berarti mengetahui. Dalam kamus Al-Muhit, kata alima disinonimkan dengan kata arafah, yaitu mengetahui dan mengenal, sedangkan ulum berarti ilmu pengetahuan. Dalam Ulumul Al-Quran diuraikan secara terperinci tentang berbagai hal dan bentuk penafsiran Al-Quran, hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya, termasuk sejarah tentang cara penerimaan wahyu tersebut oleh Rasulullah SAW hingga proses pengodifikasiannya. Kendati menjabarkan berbagai ilmu Al-Quran, penulisan Ulumul Al-Quran tidak dilakukan pada masa yang sama ketika Al-Quran diturunkan. Al-Quran ditulis dan dikumpulkan secara resmi pada masa Khalifah Utsman bin Affan RA, sedangkan penulisan Ulum Al-Quran selepas periode tersebut. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dan perkembangan ilmu Al-Quran atau yang disebut dengan Ulum Al-Quran. Sebagai ilmu perkembangan yang terdiri sendiri, Ulum Al-Quran tidak lahir sekaligus, melainkan melalui proses dan tahap-tahapnya, dan merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan. Istilah Ulum Al-Quran itu sendiri tidak dikenal pada masa awal pertumbuhan Islam. Istilah itu baru muncul pada abad ketiga, tapi sebagian ulama berpandangan bahwa istilah ini lahir sebagai ilmu yang membahas tentang Al-Quran baru muncul dalam karya Ali bin Ibrahim Al-Mufi yang berjudul Al-Burhan Al-Fi Ulum Al-Quran. Terdapat beberapa tokoh yang terdapat di buku Ulum Al-Quran. Tokoh-tokoh yang menyebarkan Ulum Al-Quran melalui periwayatan adalah yang pertama yaitu Khulafa ar-Rasyidin, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Zaid bin Sabit, dan Abdullah bin Zubair. Mereka dari golongan sahabat. Yang kedua Mujahid Hasan Basri, Sa'id bin Jubair, dan Zaid bin Aslam. Mereka dari golongan tabi'in di Madinah. Dan yang terakhir ketiga tokohnya yaitu Malik bin Abbas dari golongan tabi'in. Beliau memperoleh ilmunya dari Zaid bin Aslam. Baiklah, sampai di sini hasil presentasi saya tentang meresensi sebuah buku. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.